Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir gimana caranya kita tahu kalau dunia di sekitar kita ini ya nyata? Hari ini kita akan menyelam ke dalam sistem biologis yang luar biasa yang jadi jembatan antara dunia luar dan kesadaran kita, yaitu panca indera. Coba deh, renungin sebentar. Gimana Anda bisa seyakin itu kalau kursi yang lagi Anda duduki atau suara saya yang lagi Anda dengar sekarang, itu semua beneran ada? Jawabannya ternyata ada di 5 alat super canggih yang kita semua punya. Ya, indera kita. Mereka lah jembatan yang menghubungkan dunia luar dengan pikiran kita yang menerjemahkan cahaya, suara, dan sentuhan jadi pengalaman yang kita sebut realitas. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita bakal lihat gimana indera jadi jendela kita ke dunia, terus kita kenalan sama 5 pahlawan super biologis kita, lanjut tur persepsi buat ngerti cara kerjanya, gimana cara merawatnya, dan diakhiri dengan simfoni sensasi yang mereka ciptakan. Yuk kita mulai. Indera kita itu, wah, bukan cuma soal biologi loh. Mereka adalah cara kita merasakan hidup itu sendiri. Lewat indera, kita bisa takjub sama indahnya alam, menikmati lezatnya makanan, dan terhanyut dalam alunan musik. Mereka ini kanvas dari semua pengalaman kita. Nah, sistem keren inilah yang kita kenal sebagai panca indera. 5 alat utama yang memungkinkan kita nggak cuma ngerasain, tapi juga ngerti dan merespons dunia di sekitar kita secara aktif. Jadi, kita punya 5 indera utama: penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan peraba. Kita mungkin sering mikirin mereka satu-satu ya kan? Padahal mereka ini kayak satu tim super yang kerja barengan secara harmonis buat menciptakan persepsi kita yang utuh tentang dunia. Oke, kita mulai tur persepsi kita ya. Dari yang pertama, indera penglihatan. Ini bukan cuma soal melihat, tapi juga soal memahami dunia dalam 3 dimensi, membedakan warna, ngikutin gerakan, dan pastinya biar kita bisa jalan-jalan dengan aman. Coba bayangin, mata kita itu kayak kamera biologis super canggih. Cahaya masuk, difokusin sama lensa, terus jatuh ke retina. Nah, disinilah keajaibannya. Retina ngubah foton cahaya jadi sinyal listrik yang langsung melesat ke otak kita, yang kemudian dalam sekejap nyusun gambar yang kita lihat. Keren banget kan? Oke, dari mata kita geser ke telinga. Indera pendengaran ini adalah fondasi komunikasi kita. Karena pendengaran kita bisa nikmatin musik, ngerti bahasa, dan bahkan tahu ada bahaya cuma dari arah suaranya. Proses mendengar ini, wah, ini benar-benar keajaiban rekayasa biologis. Getaran di udara ditangkap, terus diperkuat sama tulang-tulang terkecil di tubuh kita, dan akhirnya diubah jadi sinyal listrik oleh koklea. Ini proses mekanis yang rumit banget, yang bikin otak kita bisa menafsirkan dunia lewat suara. Selanjutnya, indera penciuman. Indera yang satu ini punya 2 tugas penting banget. Dia bisa bikin kita lapar cuma dengan nyium aroma masakan enak, tapi di saat yang sama, dia juga jadi sistem peringatan dini kalau ada bahaya, misalnya asap atau kebocoran gas. Nah, ini dia nih bagian yang paling menarik. Reseptor di hidung kita itu ngirim sinyal langsung ke bagian otak yang juga ngatur emosi dan memori. Inilah kenapa bau-bau tertentu bisa kuat banget ngebangkitin kenangan. Kayak bau kue yang tiba-tiba bikin kita ingat masa kecil. Habis dari bau, sekarang kita kerasa. Indera pengecap kita ini kayak penjaga gerbang tubuh kita. Dia bantu kita nikmatin makanan enak, sekaligus ngasih tahu mana yang mungkin beracun atau bahaya. Jadi, tiap kali kita makan sesuatu, ribuan kuncup pengecap di lidah kita langsung aktif. Mereka deteksi rasa-rasa dasar, manis, asin, asam, pahit, dan umami. Terus ngirim info ini ke otak, yang kemudian merangkainya jadi pengalaman rasa yang kompleks dan memuaskan. Dan yang terakhir, tapi jelas bukan yang paling nggak penting, adalah indera peraba. Organ sensorik terbesar kita itu bukan mata atau telinga loh, tapi kulit kita. Dia nutupin seluruh tubuh dan selalu aktif, setiap saat. Jadi, di bawah kulit kita ini, ada jaringan reseptor yang super peka. Mereka terus-menerus ngirim update ke otak kita soal suhu, tekanan, dan tekstur. Sistem ini penting banget, bukan cuma buat ngerasain dunia, tapi juga buat ngelindungin kita dari bahaya, seringkali bahkan sebelum kita sempat mikir. Nah, yang paling penting untuk diingat nih, indera-indera ini tuh nggak statis. Mereka bisa dikembangkan dan dipertajam, terutama pas masa kanak-kanak. Stimulasi sensorik itu krusial banget buat perkembangan kognitif dan fisik. Jadi hal-hal simpel kayak bacain buku cerita atau main pasir, itu sebenarnya adalah alat yang sangat kuat untuk perkembangan otak. Setiap pengalaman sensorik yang baru itu bantu membangun koneksi saraf yang bakal kepake seumur hidup.
Oke, sekarang kita sampai ke bagian di mana semuanya jadi satu. Penting banget buat kita sadar kalau kelima indera ini nggak kerja sendirian. Mereka itu terus-terusan berkolaborasi buat menciptakan sebuah mahakarya. Coba deh bayangin, pas kita lagi nikmatin secangkir kopi. Kita lihat uapnya, dengar suara mesinnya, cium aromanya, rasain hangat cangkirnya, dan akhirnya kita cicipi rasanya. Semua ini bergabung jadi satu pengalaman yang utuh. Nah, ini nih yang keren. Indera kita itu sangat terhubung sama emosi dan memori. Jadi, pengalaman sensorik itu nggak cuma ngasih kita data tentang dunia, tapi juga ngebentuk perasaan dan kenangan kita tentang dunia itu. Ini nunjukin betapa berharganya setiap indera kita kan? Kalau salah satunya terganggu, otak kita bakal kerja keras buat mengimbanginya. Ini bukti betapa terintegrasinya sistem ini dan betapa kita sangat bergantung padanya setiap detik. Jadi kesimpulannya apa? Indera kita lah yang jadi arsitek dari realitas kita masing-masing. Tiap orang ngalamin dunia secara unik karena kombinasi indera, ingatan, dan emosi mereka. Apa yang Anda lihat, dengar, dan rasakan, itu semua adalah konstruksi otak Anda. Dan sebagai penutup, coba kita berandai-andai. Kalau seluruh persepsi kita tentang keberadaan ini dibentuk oleh 5 alat tadi, coba bayangin, dunia di mana kita punya alat ke-6. Kira-kira apa ya yang bisa kita rasakan? Ini pertanyaan yang menantang batas pemahaman kita tentang realitas itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak.